Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kakak Sambu Nandaka, NRP 3120600032 dari kelas 22 D4 ITB 2020. Dan saya di sini akan memberikan tutorial untuk instalasi YI di mata kuliah workshop framework. Untuk instalasi YI sendiri sudah dua cara, yaitu menggunakan copy dari template dan mendownload dari webnya sendiri dari YI, dan kedua menggunakan Composer. Dan untuk jenis template sendiri ada dua, yaitu basic template dan advanced template. Kalau basic hanya satu aplikasi, kalau advanced ada backend dan front end juga. Oke, sekarang kita menggunakan basic template menggunakan download dari YI, dan saya sendiri sudah ada filenya. Untuk downloadnya ya ini, terus kita YI basic dan YI advance, terus kita coba extract files, dan di sini saya coba ekstrak menuju ke XM htdocs. Oke, setelah diekstrak kita menuju ke htdocs dan sudah ada aplikasinya basic. Oke, kita masuk menggunakan, kita cd menggunakan cmd dulu, cd basic, kita buka code. Nah, untuk sebelum kita jalankan aplikasinya di web, kita harus config, masuk config dan web dan PHP untuk mengisi cookie validation key-nya. Kita isi sembarang. Kita save, dan setelah itu baru kita coba membuka menggunakan YI-nya. Localhost kita ganti basic, apa tadi foldernya? Basic, ya basic web. Oke, sudah tercreate untuk webnya YI yang menggunakan basic template, menggunakan download dari YI webnya sendiri. Setelah itu sudah sampai 5, sudah selesai. Nah, untuk instalasi advanced template ini nanti saya jelaskan menggunakan Composer. Nah, ini untuk instalasi menggunakan Composer, pertama kita download Composer dulu dan menginstalnya. Ini caranya. Setelah itu kita install Composer Asset Plugin-nya. Saya sudah pernah menginstal juga, jadi tidak perlu. Setelah itu buat token di GitHub, tetapi di advance ini selama di percobaan saya tidak membutuhkan token ini. Nah, untuk kita menggunakan, sekarang kita menggunakan Composer di CMD untuk menginstal advanced template, atau mungkin basic template dulu. Dan saya jelaskan perbedaannya menggunakan Composer dan tidak menggunakan, dan menggunakan download. Kita cd dulu htdocs, terus kita create dulu basic 2, dan kita cd. Oke, kita sudah masuk ke filenya basic 2. Setelah itu kita masukkan komennya untuk penginstalan basic, yaitu ini Composer create project main properties YIsoft YI app basic. Kita tinggal create. Nah, sembari menginstall saya pause dulu sampai selesai. Oke, sudah terinstall. Untuk YI basicnya menggunakan Composer ini sudah terinstall ya, basic 2. Kita coba cd dan kita coba code, dan saya jelaskan perbedaannya menggunakan Composer dan menggunakan downloadan template dari YI. Nah,
di sebelumnya kita harus membuka config dan web PHP dan mengisinya dengan cookie validation key. Dan kalau kita menginstal menggunakan Composer sudah diinstal sendiri, sudah langsung terisi dengan otomatis, dan kita tinggal mengelanya di web. Jadi filenya apa, basic 2 basic, jadi kita isi basic 2 basic web. Oke, sudah bisa ya, sudah dibuka. Ini hasilnya basic 2 basic web. Sekarang kita menggunakan template, menggunakan Composer untuk install template advanced. Kita buat advanced, kita buat file, terus kita cd masuk ke advanced. Setelah itu kita masukkan komen tadi yang Composer, tapi kita ubah untuk advanced. Nah, ini basic, kita ganti advanced, dan nama file yang dibuat juga kita ganti advanced. Kita enter dan kita tunggu sampai penginstalan selesai. Oke, sudah terinstall untuk advanced template-nya. Sekarang kita buka untuk library-nya, untuk filenya. Nah, advanced sudah kita terbuat ya. Terus kita cd untuk masuk ke dalam filenya. Oke, ada yang salah. Advanced cd. Nah, sudah masuk, kita masuk ke filenya. Nah, kita kembali sini. Setelah kita ekstrak, kita akan menggunakan Composer. Tadi kita sudah sampai sini. Ketiga, setelah itu kita masuk ke PHP init dan pilih 0 untuk development. Kita masuk, kita ketikkan PHP init dan kita masuk, ketikkan 0 untuk development dan kita konfirmasi yes. Oke, ini sudah. Setelah itu kita buat database baru, kemudian ubah common file local PHP sesuai database yang telah kita buat. Oke, setelah saya masuk ke lokal SQL saya, bisa dilihat sudah ada apa ini, tabel advance. Jadi saya drop dahulu, kita drop akunnya aja. Nah, ini sudah ada advance, kita drop dulu yes. Oke, terus kita buat akun baru namanya advance. Kita buat passwordnya, nama saya aja Gagas. Kita yes, create database, grant all privilege. Oke, kita go. Oke, you have added new user, create user, dan juga database-nya sudah to create advance. Terus sesuai langkah-langkah tadi, kita ubah file common config local PHP untuk mengkonekkannya. Config db. Nah, kita ganti ke nama database-nya tadi nama database-nya advance. Untuk itunya tadi untuk usernya sendiri tadi itu advanced. Passwordnya tadi nama saya Gagas. Kita save. Oke, sudah kita ubah. Sekarang kita coba PHP ymigrate, apakah sudah bisa berhasil connect atau belum. PHP ymigrate.
Oh, oke, ada yang salah. Ukun unknown Y2 advance. Oh, ini salah. Saya salah. Ini yang saya ganti ini adalah untuk file basic tadi. Kita buka yang advance sekarang. Makanya kok jadi common config main lokal. Kita buka common config dan main lokal. Nah, ini yang kita baru ganti. Advance tadi namanya juga advance, passwordnya gagas. Kita coba php y. Oke, migration done sudah, dan kita cek untuk di database advance. Oke, migrationnya down. Ini migrationnya sudah ada. Oke, jadi sudah. Kita coba yes, do migration all apply. Migration usernya sudah create, dan setelah itu, nah, kita bisa menggunakan ini advanced front end dan web. Karena ini advanced nya berarti ada dua, front end dan back end. Kita coba buka apa tadi filenya, advance. Advance, kita copy, ini juga advance, terus kita tergantung front end atau back end. Front end. Oke, sudah terbuka. Advance front end web, dan kita coba buka untuk back end-nya. Back end. Nah, ini untuk back end-nya sendiri. Iya, kita harus sign up dulu. Oke, kita coba masuk ke front end, dan kita coba sign up. Nama Gagas, email Nandaka, passwordnya Gagas123. Kita coba sign up. Nah, karena saya belum program ini untuk verifikasi email, jadi kita harus edit manual user. Statusnya kita ganti jadi 10. Oke, setelah itu kita coba login. Tadi username-nya saya Gagas, password Gagas123. Login. Oke, sudah terlogin. Ada apa lagi? Ini ada juga ini requirement. Coba buka ya. Basic, kita coba requirements PHP. Nah, ini juga kita lihat ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, struktur direktorinya juga gini. Ini untuk advance struktur direktorinya, dan ini untuk basic.
Oke, mungkin sudah cukup dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.